Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita, yaitu tema 8 Bumiku, subtema 3 Bumi, Matahari, dan Bulan, dengan muatan pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila. Mari disimak pembelajaran hari ini. Hak dan kewajiban masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar. Banyak wisatawan yang datang ke Indonesia. Setiap wisatawan berhak menikmati kenyamanan dan kebersihan tempat wisata. Sama halnya, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Hak adalah sesuatu yang menjadi milik kita dan penggunaannya bergantung kepada kita sendiri. Untuk terus mendapatkan hak, tentu ada usaha-usaha yang harus dilakukan. Sekarang, mari kita amati kondisi lingkungan berikut ini. Kalian lihat pada gambar yang pertama ini. Di situ, sungai penuh dengan sampah. Air sungai menjadi berwarna gelap, aliran air sungai jadi terganggu. Di situ terdapat hak masyarakat yang tidak terpenuhi, yaitu mendapatkan air bersih. Cara yang dapat dilakukan supaya hak masyarakat terpenuhi yaitu yang pertama, tidak membuang sampah ke sungai, dan yang kedua, membersihkan sampah di sungai. Pada gambar yang kedua, sekarang kita lihat di situ kendaraan bermotor mengeluarkan banyak udara kotor. Udara sekitar jalan menjadi tercemar, banyak asap yang berwarna hitam gelap. Hak masyarakat yang tidak terpenuhi yaitu menghirup udara bersih. Cara yang dapat kita lakukan supaya hak masyarakatnya terpenuhi adalah 1. Menggunakan kendaraan layak jalan. Yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Lebih alangkah baiknya jika kita menggunakan kendaraan umum. Nah, selanjutnya pada gambar ketiga ini ada sebuah poster tentang ajakan agar melakukan penghijauan untuk kebaikan bumi. Hak masyarakat yang tidak terpenuhi dari poster tersebut adalah jika masyarakat tidak melakukan penghijauan, lingkungan bisa rusak, produksi oksigen bisa berkurang sehingga udara menjadi panas, air tidak tersimpan di dalam tanah sehingga menjadi kekeringan. Cara yang dapat kita lakukan supaya hak masyarakat terpenuhi, yang pertama, melakukan penghijauan di hutan. 2. Mencegah pembakaran hutan. 3. Menanam pohon bakau di daerah pantai. Pada gambar yang keempat, terdapat gambar poster ajakan untuk mencegah perubahan iklim. Dari poster tersebut, kita tahu hak masyarakat yang tidak terpenuhi adalah jika masyarakat tidak mengikuti ajakan tersebut, alam bisa menjadi tidak aman karena perubahan iklim yang tidak menentu. Perubahan iklim yang tidak menentu akan mengganggu kegiatan ekonomi. Ada cara-cara yang dapat kita lakukan supaya hak masyarakat terpenuhi. Yang pertama, mengurangi polusi udara. 2. Mencegah penggundulan hutan. 3. Mencegah gas CFC dari AC dan kulkas terbuang ke udara. Kerjasama untuk pemenuhan hak masyarakat. Kerjasama masyarakat dibutuhkan untuk memastikan bahwa hak hidup di lingkungan yang baik dan sehat terpenuhi. Kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan. Beberapa kegiatan kerjasama untuk memenuhi hak masyarakat antara lain, yang pertama, mengadakan kerja bakti secara rutin. 2. Membantu membangun toilet umum. 3. Menanam pohon di sekitar rumah dan jalan. 4. Menegakkan aturan menjaga kebersihan lingkungan. 5. Mengawasi perilaku membuang sampah sembarangan. Hak warga negara yang termasuk hak asasi manusia. Setiap warga negara pasti menginginkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan
hak asasi setiap warga negara. Hak asasi adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Hak asasi dimiliki oleh setiap manusia tanpa membedakan jenis kelamin, usia, agama, dan status sosial. Contoh-contoh hak asasi manusia yaitu: yang pertama ada hak untuk hidup. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup bersih dan sehat. Yang kedua, hak berkeluarga dan berketurunan. Setiap orang berkeluarga dan berketurunan melalui perkawinan yang syah. Yang ketiga, hak mengembangkan diri. Setiap orang berhak untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Yang keempat, ada hak memperoleh keadilan. Setiap orang berhak memperoleh keadilan di bidang hukum. Yang kelima, ada hak atas kesejahteraan. Setiap orang berhak atas pekerjaan yang layak. Yang keenam, ada hak turut serta dalam pemerintahan. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. Yang ketujuh, ada hak atas kebebasan pribadi. Jadi setiap orang bebas beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Yang kedelapan, hak atas rasa aman. Setiap orang berhak hidup di lingkungan yang damai, aman, dan tentram. Setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menghargai hak asasi yang dimiliki oleh orang lain. Ketentuan tentang hak asasi manusia dijamin dalam pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut ini adalah contoh ketentuan yang mengatur hak asasi manusia. Pada pasal 28 mengenai hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Pada pasal 28B ayat 1 mengenai hak berkeluarga. Ayat 2 hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Pada pasal 28C ayat 1 hak untuk mengembangkan diri, dan ayat 2 hak untuk mengajukan diri. Pada pasal 28D ayat 1 hak atas pengakuan, jaminan perlindungan hukum. Ayat 2 hak untuk bekerja dan mendapatkan upah. Ayat 3 hak untuk memperoleh kesempatan dalam pemerintahan. Ayat 4 hak atas status kewarganegaraan. Pada pasal 28E terdapat 3 ayat. Ayat pertama mengatur tentang hak untuk memeluk agama dan beribadat. Ayat 2 hak untuk kebebasan meyakini kepercayaan dan menyatakan pikiran. Pada ayat 3 hak untuk bebas berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada pasal 28F mengatur tentang hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pada pasal 28G memiliki 2 ayat. Ayat pertama mengatur tentang hak untuk perlindungan diri, pribadi, keluarga, dan ayat 2 hak untuk bebas dari penyiksaan. Pada pasal 28H terdapat 4 ayat. Ayat pertama hak untuk hidup sejahtera, lahir dan batin. Ayat 2 hak untuk mendapatkan kemudahan dalam keadilan. Ayat 3 hak atas jaminan sosial. Ayat 4 hak untuk memiliki dan hak milik pribadi. Pada pasal 28I ayat pertama hak untuk hidup dan tidak disiksa. Ayat 2 hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif. Ayat 3 hak untuk masyarakat menghormati identitas budaya. Ayat 4 hak untuk mendapatkan perlindungan dan pemajuan dari pemerintah. Dan yang terakhir pada pasal 28J ayat pertama ada hak untuk menghormati hak orang lain, dan di ayat 2 hak untuk tunduk kepada pembatasan. Hak anak sebagai jaminan perlindungan hak asasi manusia. Hak-hak yang dimiliki anak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak anak adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
hak anak yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 antara lain. Yang pertama, Pasal 4. Haknya yaitu hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang kedua ada Pasal 5. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status keluarga negaraan. Yang ketiga ada Pasal 6. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua. Selanjutnya keempat, Pasal 7. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Jika orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, pada Pasal 8, hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Lalu, pada Pasal 9, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. Dan yang terakhir, pada Pasal 10, hak menyatakan dan dengar pendapatnya, serta hak menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia anak. Contoh hak yang dimiliki anak. Prinsip dasar hak anak adalah non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Contoh-contoh hak anak antara lain hak mendapatkan makanan, berhak untuk bermain, berhak mendapatkan kesamaan, berhak untuk sehat, berhak untuk rekreasi, berhak mendapatkan nama dan identitas, berhak mendapatkan pendidikan, berhak mendapatkan perlindungan, dan berhak menyatakan pendapat. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu ya anak-anak. Kita akan sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Tetaplah jaga kesehatan kalian dan patuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.